Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Kemudian perintahnya juga singkat. Fasholli li rabbika wanhar. Tapi Allah gugat kita dulu di awal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Sadaqallahul azim. Sesungguhnya kami, inna a'tainaka, kami telah memberikan kepadamu al-kautsar, nikmat yang banyak. Allah enggak bilang sudah kuberikan uang yang banyak. Allah tidak bilang sudah kuberikan harta yang banyak. Dikaitkan dengan nikmat, Bapak Ibu, yang kita sering lupa. Nikmat ini sering lupa, Pak. Kita tuh digigit semut saja lupa sama nikmat Allah. Langsung fokus pada sakit digigit semut. Kalau ditanya apa nikmatmu hari ini? Aku penderitaan hari ini, menderita luar biasa hari ini. Tak ada nikmat. Padahal kalau nikmat yang diingat yang banyak itu, ternyata penderitaan itu kecil banget. Nikmat mata saja. Jadi kalau kita bilang saya mau sholat, mau beribadah kepada Allah, karena Allah sudah memberikan nikmat semuanya, dan aku ingin mengharap surga Allah, itu berlebihan banget. Sholat kita udah belum tentu khusyuk. 2 rakaat sholat subuh sempat kita jalan-jalan ke pasar. Kalau ditanya kenapa sholat? Biar dapat surga Allah. Kita lupa dengan nikmat mata saja. Kalau mau ditimbang dengan seluruh amal kita, kira-kira cukup enggak? Seumur hidup kita sholat, mungkin berapa kali yang khusyuk? Kalau kita mau timbang-timbang dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya seperti itulah Allah menggugat nikmatnya, mengingatkan kita bahwa nikmat itu bukan hanya harta. Fasholli li rabbika wanhar, maka salatlah kamu karena Tuhanmu. Wanhar, dan berkurbanlah. Nah, ini perintah berkurban. Singkat sekali. Jadi kita udah sholat tadi subuh, dan setiap hari kita sholat. Setelah sholat, untuk mensyukuri nikmat Allah ini adalah berkorban. Inna syani'aka huwal abtar. Ini ketika Nabi merasa ditinggalkan oleh kaum-kaum Quraisy. Jadi yang justru yang mengatakan kepada Rasulullah itu sudah ditinggal oleh Allah, dialah yang terputus nikmatnya. Sidang jamaah yang mulia, kalau kita tidak memahami secara dekat, maka kita juga seperti tadi, kita nggak kenal Rasulullah, kita nggak cinta Rasulullah, kita nggak tahu ibadah kurban itu apa. Makanya kadang-kadang kamu kurban ini, nggak tahu lah kurban atau enggak, nanti kita lihat. Jadi nggak ada planning gitu. Tapi sekarang di sekolah-sekolah itu udah mulai dibudayakan, bukan sekarang ya, dari dulu ya, dibudayakan ke anak-anak itu menabung sepanjang tahun untuk berkurban. Nah, ini sebuah upaya yang bagus sebenarnya. Apa, membangkitkan kesadaran. Nah, kita kadang-kadang itu penting. Nah, kesadaran itu yang kadang-kadang tidak ada. Disebut dalam pelatihan-pelatihan itu 1 second awareness. Sedetik kesadaran. Banyak pelatihan itu. Jadi diberi kita pelatihan untuk menyadari bahwa apa yang kita dapatkan saat ini,
Apa yang harus kita lakukan saat ini? Nah, kita harus penuh kesadaran. Jangan seperti orang bilang, aku hidup seperti air saja. Banyak yang bilang gitu ya, hidup seperti air saja, air mengalir katanya. Bapak Ibu mau hidup seperti air mengalir? Mau? Kalau ngalirnya ke lautan luas, alhamdulillah. Kalau ngalirnya ke jomberan atau ke septic tank orang, mau? Ya kan? Jadi hidup ini harus di-manage. Tidak boleh dibiarkan begitu saja. Makanya ada upaya kita untuk melakukan belajar gitu. Jadi ilmu termasuk tentang bagaimana berkurban ini perlu dipelajari. Jadi ini nggak cukup memang waktunya untuk mempelajari ilmu berkurban. Nanti setelah pulang ini menjadi stimulasi saja. Oh, lung payah lung baca baju tentang kurban. Penting ilmu ini. Kalau pepatah Aceh mengatakan anak cicim atuh bak jambe, anak tupe atuh bak muliang. Menyotanyo hana ilme lebih ged taco ule tatukang ngam bola piang. Banyak yang enggak tahu bola piang ya. Pak Dedi tahu bola piang? Nah, enggak tahu jadinya rooming. Bola piang itu kelapa yang sudah dibolongin sama tupai. Yang jatuh tuh. Nah, itu orang Aceh bilang gitu. Ambil kepala tukar aja dengan bola piang itu. Kalau tidak ada ilmu. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita lihat kurban itu karanya qaruba ya, kata-katanya itu dekat ya. Jadi tujuannya kurban itu adalah, tujuan utamanya adalah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuannya adalah mendekatkan diri. Berkurban itu untuk kita supaya dekat dengan Allah. Allah itu dekat, tapi kadang-kadang kita menjauh. Wa idza sa'alaka ibadi anni, kata Allah, fa inni qarib. Apabila hambaku bertanya tentangku kepadamu wahai Muhammad, katakan fa inni qarib. Aku ini dekat. Ujibu da'watad da'i idza da'an, akan kukabulkan segala permohonan mereka apabila mereka meminta. Falyastajibuli, tapi mereka penuhi juga keinginanku, kata Allah. Wal yu'minu bi, beriman penuh kepadaku. Nah, jadi ada syarat-syaratnya supaya Allah mengabulkan doa kita dan kita merasa dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tujuan kurban salah satu dekat, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kurban dalam bahasa Arab itu disebut udhiyah. Makanya disebut juga dengan hari raya Idul Adha. Jadi hari raya kurban disebut juga dengan hari raya Idul Adha. Udhiyah itu artinya adalah ibadah penyembelihan hewan ternak pada hari raya Idul Adha tanggal 10 Zulhijjah atau 3 hari setelahnya. Nah, 3 hari setelahnya yaitu hari tasyrik 11, 12, 13 Zulhijjah. Itu waktu penyembelihan kurban. Bagaimana kalau saya sembelih sebelum sholat Idul Adha? Boleh enggak? Tidak boleh. Nah, kalau udah sembelih, kata Nabi gini, siapa yang sudah sembelih sebelum sholat Idul Adha, maka sembelih kambing yang lain, sembelih hewan yang lain. Jadi disuruh sembelih lagi hewan yang lain oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, berbicara kurban ini, hadirin yang berbahagia, kenapa ditekankan sekali oleh Rasulullah? Ini saya lihat hadis terkait dengan kewajiban berkurban ini ya. Ini dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau berkata, Nabi SAW berkurban dengan 2 ekor domba.
yang bertanduk dan berwarna putih agak keabu-abuan. Beliau menyembelihnya dengan tangannya sendiri. Jadi sunnahnya berkurban itu menyembelih dengan tangan sendiri. Sunnahnya begitu. Cuma karena kita tidak sanggup, kita kasih amanah kepada orang lain yang menyembelih. Nah, tapi nggak boleh nanti mengambil hak sembelih. Sama ini ada nih kepala nih untuk saya. Kenapa? Karena tukang sembelih harus dapat kepala. Nah itu tidak boleh, itu tidak ada di tuntunan syariat. Kemudian membaca bismillah dan bertakbir. Bismillahi Allahu Akbar, dan meletakkan kakinya di sisi leher kedua domba tersebut. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, hadis berikutnya saya baca terjemahnya saja ya, karena waktu kita sedikit, tidak banyak. Dari Ummu Salamah radhiyallahu an bahwa Nabi SAW bersabda, apabila telah masuk 10 hari Zulhijjah, ini bagi orang yang mau berkurban, 10 hari Zulhijjah, dan salah seorang di antara kalian ingin berkurban, maka janganlah dia menyentuh sedikit pun dari rambut dan kulitnya, tidak bercukur dan memotong. Jadi 10 hari sebelum berkurban, ini kan nanti udah dekat. Jangan sampai udah lewat pula baru datang informasi ini. Umat tinggal 5 hari lagi, saya udah capek bercukur kemarin. Ini waktunya yang tepat. Jadi sebelum 10 hari berkurban, tidak boleh kita memotong kuku dan tidak boleh potong rambut. Ini bukan mitos. Ini hadis riwayat Muslim, bukan mitos. Nah, jadi itu penting kita pahami sebelum kita melaksanakan kurban. Nah, kenapa lagi kita harus berkurban? Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha. Dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, tidak ada amalan yang dilakukan oleh anak Adam pada hari nahar atau Idul Adha yang lebih dicintai Allah oleh Allah Subhanahu wa taala daripada mengalirkan darah kurban. Jadi pada hari Idul Adha itu amalan terbaik yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyembelih kurban. Sesungguhnya kurban itu akan datang pada hari kiamat dengan tanduk-tanduknya. Jadi hari kiamat itu akan datang utuh dia, dengan tanduknya, kuku-kukunya, dan bulu-bulunya. Dan sesungguhnya darah itu telah mencapai ridha Allah sebelum darah itu jatuh ke bumi. Jadi saat Bapak Ibu kalau berkurban nanti, saksikan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan ketika disembelih itu, bayangkan ini bukan mitos, tapi ini benar-benar hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, diriwayatkan oleh Tirmizi dan Ibnu Majah. Ketika disembelih itu, darah mengalir, Ibu. Darah mengalir, Bapak. Tapi sebelum dia sampai ke tanah, keridhaan Allah terhadap sembelihan kita itu, kalau disebutkan darah itu sudah ada di suatu tempat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sudah diterima dengan penuh keridhaan. Nah, jadi ini yang menjadi pegangan kita. Kenapa? Karena Rasulullah lagi melanjutkan sebelum jatuh ke bumi itu sudah sampai, sudah mencapai ridha Allah. Jadi darah itu langsung dikirim kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung sampai. Kemudian maka berlapang dadalah dengan berkurban. Makanya waktu berkurban itu benar-benar kita rasakan itu. Kalau enggak tahu kan enggak tahu nih menyaksikan apa. Gota boleh ji. Bagus sekali kulitnya, bagus sekali kambingnya, gemuk ya. Nah, bukan itu, inti-intinya yang harus kita. Filosofi dari berkurban itu harus kita pahami. Aku mau melihat darah ini mengalir karena keridhaan Allah langsung sampai. Belum dia jatuh ke bumi, alhamdulillah Allah sudah ridha kepadaku. Kita ni mau masuk surga pakai apa, Pak? Pakai amal kita, kayak cerita tadi. Pakai sholat, pakai sedekah. Sedekah kita tuh kalau lewat celengan masjid, cara ngambilnya gimana? Kalau banyak duit di kantong macam-macam warna, pasti lama milihnya. Betul? Betul apa betul? Lama milihnya, Pak.
Itu sedekah. Kalau kita mau andalkan sedekah kita kan, setelah masukkan, plup, dalam celeng. Harapannya benar, nggak lihat-lihat tadi. Keluar waktu mau beli rokok, tarik uang. Tinggal uang 1.000 kok. Berarti tadi uang 100. Nangis juga tuh. Itu model sedekah kita. Kalau ada uang 100, ada uang 1.000. Pertanyaannya, mana yang kita sedekahkan dalam celeng masjid? Mana, Bu? Uang 1.000. Saya juga begitu. Tapi orang yang beriman, yang membeli surga Allah itu bisa dengan sedekah? Bisa. Setelah sedekah, dia nangis. Nangis. Makin besar dia sedekah, makin besar nangisnya. Tapi nangisnya itu nangis kepuasan, mempersembahkan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan nangis karena terbalik uang. Harusnya aku kasih uang 1.000, terkasih uang 100. Macam mana beli rokok lagi? Nangis juga tuh. Ada dua nangis. Ada nangis kecil karena cinta kepada Allah, ada nangis karena terlanjur. Itu sedekah kita. Macam mana mau kita beli surga dengan sedekah yang macam seperti itu? Salat juga begitu. Baru Allahu Akbar kita sudah habis pasar Aceh kita keliling. Sampai jarum-jarum udah selesai kita beli. Barang hilang semua ketemu. Kalau udah hilang barang, apa brand tu. Habis solat nduk bergapat. Dapat dia. Itu solat yang ingin kita beli surga Allah. Makanya kita, Bu, Bapak, kita nunggu ridho Allah. Karena kita masuk surga dengan ridhonya. Ustaz, banyak kali dosa saya. Dikisahkan dulu seorang, diceritakan oleh Nabi, seorang pelacur. Pelacur itu pekerjaannya baik apa tidak? Tidak baik. Seumur hidupnya tidak baik. Tapi suatu hari dia jalan-jalan di tengah padang pasir yang kering, dia lihat anjing mau mati karena kehausan. Dia ambil sepatunya, dia ambil air, dia kasih minum anjing. Dikabarkan bahwa dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia masuk dengan amalnya? Hanya amal kecil yang dilakukan ternyata Allah ridho, dia menyelamatkan nyawa seekor binatang, maka dia dimasukkan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi karena itu, ketika ada ibadah yang mendatangkan ridho Allah, maka di depanlah kita, Ibu Bapak. Karena memberi, selain berkurban ini ada juga sedekah. Sedekah itu juga dibalas berlipat ganda oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau selama ini beli motor, beli apapun di dunia ini, kendaraan, kita korban berbagai macam cara, bila perlu ambil kredit dan sebagainya. Nah, untuk kendaraan di akhirat yang namanya kurban, nanti kita tunggu aja di musola Dahlia berapa ekor kurbannya. Ya. Kita lihat seberapa semangat kita menuju ke sana. Karena ini menyangkut dengan ridho Allah. Insya Allah. Jangan takut banyak dosa kalau sudah terlanjur. Sepanjang kita masih diberi umur oleh Allah untuk bertaubat. Karena ampunan Allah jauh lebih besar daripada dosa-dosa kita. Tapi jangan ungkapan ini menjadi kita lalai. Buat terus dosa lagi. Pas lagi buat dosa meninggal pula. Wassalamu. Akhirnya kita masuk dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu sekalian, itu beberapa hadis Rasulullah SAW terkait dengan kurban. Cuma bagaimana memilih hewan kurban, Bapak Ibu jangan pula nanti hewan kurban itu kadang-kadang karena Ustaz Fauzan sudah bilang suruh kurban, ya udahlah aku kurban lah, nanti ku ambil aja uang mana celengan-celenganku ku beli. Tapi waktu milih hewan kurbannya nanti, Pak ini berapa nih? Ini 2 juta. Ini 1.500.000. Yang ini 1 juta. Ustaz, ini udah bisa kurban belum? Saya 1 juta ini aja lah. Misalnya, jangan Bu, itu
kambing kurap tuh. Apa-apa, yang penting udah sampai umur. Nah, jangan. Kenapa? Karena kambing untuk kurban itu, hewan kurban itu disebutkan dari Al-Bara bin Azib radhiyallahu anhuma, Nabi dia berkata, Rasulullah SAW berdiri di tengah-tengah kami dan bersabda, 4 macam hewan kurban yang tidak boleh dijadikan kurban. Yang buta sebelah matanya. Nah, nggak mau tuh Rasulullah. Nggak boleh. Dan jelas kebutaannya. Jadi bukan buta-buta sikit ya, tapi buta betul ya. Yang sakit dan jelas sakitnya. Jadi kambing sakit nggak boleh. Kambing kurap boleh? Nggak boleh, karena kurap itu sakit dan jelas sakitnya. Yang pincang dan jelas pincangnya. Nah, itu kambing pincang juga nggak boleh. Jadi luar biasa. Dan yang patah atau lumpuh yang tidak bisa berjalan. Ini riwayat Abu Daud wa Tirmizi. Nah, jadi banyak lagi hadis-hadis Rasulullah terkait dengan kurban ini. Jadi kesempatan singkat ini, materi kurbannya adalah hanya menggugah hati kita. Menggugah hati kita untuk mempelajari lebih dalam tentang ibadah kurban yang sangat besar. Kaifiatnya sangat besar. Semoga ceramah singkat ini memberikan semangat buat kita. Saya nggak sempat cerita Nabi Ibrahim, bagaimana berkurban dan sebagainya. Nanti baca sendirilah. Cari lagi informasi, kitab-kitab. Buku banyak sekali dalam bahasa Indonesia, bisa kita konsumsi. Di internet juga banyak. Nah, semua sekarang ada, tinggal mau apa tidak kita baca. Jadi penting sekarang sebelum Hari Raya Idul Kurban ini bekali diri dengan ilmu tentang kurban, karena ini salah satu jalan kita mendapat ridho Allah. Kalau sudah dapat ridhonya Bapak Ibu, dosa kita tidak ada apa-apanya, ibadah kita tidak ada apa-apanya. Maka innallaha ashtara minal mu'minin, Allah itu membeli dari orang mukmin, bi anfusihim, dengan jiwanya, bi amwalihim wa anfusihim, dengan harta kita itu, dan Allah juga membeli jiwa kita, bi anna lahumul jannah. Kalau kita itu kita persembahkan benar-benar ikhlas dan ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban itu intinya adalah keikhlasan kita. Keikhlasan kita. Benar-benar kita berikan itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sama dengan wakaf. Itu juga keikhlasan kita. Mudah-mudahan ini bermanfaat, karena panjang nih Pak Dedi nanti. Panjang nanti nggak mau lagi. Ini S3 tidak betul nih. Menganiaya gitu. Mohon maaf sekali lagi atas segala kekurangan. Terima kasih atas perhatian dan wajah-wajah yang berseri-seri ini, walaupun dah panjang sedikit. Insyaallah saya lihat luar biasa. Semoga Allah ridho kepada kita semua. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.